Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dibaca Bapak Ismam, tafadhal iqra, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala al-hadithu as-sani wa khamsuna al-mukaramatu minal Minal luhum. An Jabiri bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma khaybarul humral insita waluhumal bigoli wa kulla dinabin minas sibai wa kulla di muhlabin minat tairi rawahu Tirmidzi. Al aslu fi jami'i al amati al halal fa inna allaha Ahalla akhalla li ibadihi ma akhrajtu al ardo min hububi wa samari wa nabati mutanu wa akhalla lahum hayawanatu al bahri kulluha hayha wa maitiha. Iya, syukran barakallahu fi ala husnil qiraah. Kita masuk pada hadis as-sani was-sittun, hadis yang ke-62, yaitu tentang al-muharramatu minal luhum. Hal-hal yang diharamkan dari daging-daging. Al-muharramat, hal yang diharamkan dari apa? Daging-daging hewan tentunya. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-khumural insiyah. Bahasanya Rasulullah SAW itu mengharamkan pada hari Khaybar, perang Khaybar, al-khumur al-insiyah, keledai Cina. Ya, keledai itu sendiri, al-khumur al-insiyah. Keledai Cina itu adalah ya khimar insiyah, ya keledai itu sendiri. Kalau kemarin al-khumurul wahsyiyah artinya apa? Iya, zebra. Artinya adalah apa? Zebra. Bukan zebra cross ya, tapi zebra. Ya. Jadi kalau dia itu hukumnya haram. Waluhumal bighal, dan juga daging bighal. Bighal itu adalah hasil perkawinan antara kuda dan keledai, ya. Bainal khisan wal khimar. Menunjukkan apabila yang halal bercampur dengan haram, maka apa? Jadinya haram. Kalau daging sapi satu wajan besar kecampuran dengan daging babi satu mangkok, campur aduk, jadi halal atau haram? Haram ya, nah, karena nggak bisa dipisahkan ya. Wa kullu dhinabin minas siba, dan setiap yang bertaring dari hewan buas.
wa kulli dzinabin minas siba, dan setiap yang bertaring dari binatang buas, harimau, macan tutul, macan kumbang, singa, ya. wa kulla dzi mikhlabin minat thair, dan setiap yang punya cakar dari burung, ya, burung elang. Ya, burung elang yang sukanya makan ular meskipun ular kobra ya. Ya, burung elang sama ular kobra menang burung apa? Burung elang gitu. Ada lagi apa? Satu lagi musang ya? Musang ya kan, musang. Musang, garangan. Kalau komodo? Komodo sama ular menang mana? Komodo ya? Komodo itu kalau gigit itu bahaya tuh. Bakterinya tuh ya, racun. Gimana? Komodo. Komodo buas ya. Karena kan dia karnivora. Karnivora ya. Rawahu Tirmidzi. Al-aslu fi jami'il at'imati al-hillu. Asal dalam seluruh makanan-makanan itu adalah halal. Jadi al-hillu di sini rafa' sebagai apa? Khobarnya. Fa innallaha ahallal li ibadihi, maka sesungguhnya Allah itu menghalalkan untuk para hambanya ma akhrajathul ardu, apa yang telah dikeluarkan oleh bumi, oleh tanah. Apa saja ya wa? Min khububin, dari biji-bijian. Ya, biji-bijian. Termasuk biji apa? Biji kopi. Kopi itu biji bukan? Biji ya, biji kopi. Biji kopi yang dimakan luwak. Namanya kopi luwak. Ya. Apakah itu termasuk kotoran? Halal atau haram? Itu masih kopi ya? Masih kopi luwak. Kan dimakan luwak kan ya? Nah, bijinya. Bijinya keluar. Kopi luwak. Tak kira dulu kopi luwak itu ya merek aja, ternyata bener ya. Ya luwak. Oh, ada juga. Oh ya. Kotoran luwak ya. Wasimarin, dan buah-buahan, wanabatin mutanawwi, dan juga apa? Tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya. Wa ahalla lahum hayawanatil bahri kulliha hayyiha, atau kita baca wa ahalla lahum hayawanatil bahri kullaha hayyaha wa mayyitaha. Karena dia ataf kemana atau taukidnya hayawanat ya, nasab. Dan Allah menghalalkan untuk mereka para hamba hewan-hewan laut seluruhnya. Hewan laut seluruhnya halal ya ikhwah. Ya. Kalau ada buaya laut ada nggak? Ya, nggak ada ya. Anjing laut, singa laut. Ya. Anjing laut halal. Ular laut halal. Yang penting nggak mati masa makan. Yang penting nggak beracun ya. Ular laut. Kan ada ular itu, ada ular yang lebih, termasuk ular yang paling nomor 1 berbisa di dunia. Itu ular laut. Ular laut. Iya. Sekali gigit itu nggak nunggu lagi. Berapa detik itu ya langsung mati. Itu apa ikhwah? Itu tapi dia sifatnya pasif gitu. Pasif. Tapi kalau keinjek gitu loh masalahnya. Dia nggak menyerang gitu, pasif. Biasanya di karang-karang gitu, gitu. Yang mungkin nomor 2-nya itu ya ular derik itu loh, padang pasir. Dalam padang pasir itu kan juga itu bisanya tinggi sekali. Ternyata masih ada banyak yang tinggi dari ular kobra ya. Ular weling ya, Pak?
masuk. Weling ya. Bisa mati kan? Weling. Apa bedanya weling dengan welang? Kuning sama putih, hitam Oh, kuning sama putih. Agak kekuningan. Agak kekuningan. Sama-sama berbahaya ya? iya sama. Sama-sama berbahaya. Untung kemarin ya Mas Ahmad masuk bukan ular welang ya, weling. Iya, ular weling. Wa ammal hayawanatul barri, adapun hewan-hewan darat, fa abaha minha jami'at thayyibati, maka Allah membolehkan, menghalalkan darinya seluruh yang baik-baik. Kal an'ami samaniyati wa ghairiha, seperti hewan-hewan ternak yang jumlahnya 8 yang disebutkan dalam surat Al-An'am, wa ghairiha, dan selainnya. Wasuyudil wahsyiyati, dan juga hewan-hewan buruan yang liar. Min tuyurin wa ghairiha, dari burung-burung dan selainnya, termasuk kijang ya. Kijang, rusa. Kalau jerapah halal nggak? Halal ya? Jerapah. Ya. Jadi al-aslu fil asya al-hillu. Bahasa asal dalam sesuatu itu halal. Sampai ada dalil yang jelas, yang tegas, yang menjelaskan akan keharamannya. Ya, jerapah. Tapi jerapah kok disembelih eman-eman ya? Nanti tangkap polisi nanti. Habis itu diupload. Wa innama khurrima min hadan naw'i wa innama harrama min hadan naw'i al-khaba'isa. Dan Allah hanya mengharamkan dari jenis ini yang khaba'is, dari jenis yang hewan darat ini ya. Al-khaba'is, hewan-hewan yang menjijikkan. Wa ja'ala lidzalika haddan wa fasilan, dan menjadikan untuk hal tersebut itu batasan dan fasilan, fasil, pemisah. Batasannya dan apa yang menjadikan pemisah. Wa rubbama ayyana ba'dal muharramat, terkadang menentukan sebagian hewan-hewan yang haram, khaba'is ini, kama ayyana fi hadzal hadisi al-khumural ahliyah. Ya, di sini apa? Di sini yang mengharamkan adalah Nabi ya. Sebagaimana Nabi itu menentukan dalam hadis ini, yang beliau takyin, beliau tentukan yang haram adalah apa? Keledai, jina, khumur al-ahliyah, wal bighala, dan juga bighal, wa harramaha, dan mengharamkannya, wa qala, dan Nabi bersabda, innaha rijsun. Ilahnya apa? Rijsun, najis. Rijsun. Hewan-hewan yang menjijikkan. Seperti kecoa, haram ya? Haram. Cacing? Haram enggak? Haram. Menjijikkan. Cacing. Belatung? Haram. Keong? Keong enggak ya? Keong sawah. Bekicot? Nah, bekicot. Bahkan keong pun ada yang mengharamkan, ikhwah. Keong pun ada yang mengharamkan. Alasannya jijik. Jijik itu kan nisbi ya. Nisbi itu apa? Relatif ya, relatif. Jadi sesuatu memang ya mayoritas manusia menganggapnya jijik gitu. Jadi tabiat manusia itu menganggapnya jijik. Contohnya apa? Belatung, cacing. Jadi jangan beralasan seseorang saya enggak jijik, berarti halal gitu ya. Jadi halal haram itu jelas, bukan relatif gitu kan. Jelas ya? Oleh tabiat yang salimah itu. Yang tabiatnya masih lurus itu. Jijik. Nah, nanti kalau
Oh, berarti kalau nggak jijik halal itu. Belatung apa lagi? Set. Set itu. Makan set boleh nggak? Boleh. Kalau apa? Nggak sengaja. Nggak sengaja makan buah ya. Biasanya. Wa amal khumurul wahsyiyah, adapun keledai liar atau yang kita kenal dengan zebra, fa innaha halalun, maka hukumnya halal. Wa kadzalika harrama dawatil anyabi minas siba. Demikian pula Nabi mengharamkan ya setiap yang bertaring dari hewan buas. Kadzibi, seperti serigala. Serigala itu yang mengaung itu ya. Ya, serigala yang mengaung itu pertanda datangnya bulan purnama. Datangnya vampir atau datangnya hantu. Kalau film Cina ya, datangnya apa? Vampir atau bulan purnama. Wala asadi, dan singa. Singa yang tegas, yang apa namanya, yang sangar itu aja takut sama apa? Hina, takut sama istrinya, sama betinanya, gitu kan. Iya. Wan namir, macan tutul. Harimau. Wasa'lab, rubah. Sudah pernah lihat rubah ya? Rubah. Wal kalbi, termasuk apa? Anjing. Wa nahwiha, dan sebagainya. Hewan buas itu gimana? Untuk kita menentukan buas atau tidak itu bagaimana? Buas itu biasanya menerkam ya. Kalau makan kan menerkam. Wa kulladhi mikhlabin. Ini ataf kemana? Dawati ya. Ataf kemana? Dawati. Wa kulladhi mikhlabin minat tayri yasidu bi mikhlabiha. Dan juga Nabi mengharamkan setiap yang punya cakar dari burung, yang burung itu berburu dengan menggunakan cakarnya. Kasokri, burung elang. Wal basyiqi, itu jenis burung elang juga. Wa nahwihima, dan semisalnya. Burung elang itu kan macam-macam ya jenisnya. Ya, kemarin pas kita ke Taman Juruk itu, burung elangnya masih banyak sekali ternyata. Ada burung elang macam-macam, elang Jawa, elang apa lagi? Sumatera, macam-macam banyak sekali. Ini ya, jadi yang haram sami. Demikian pula kaidahnya ya ikhwah, wa manaha an qatlihi kasurat. Ini kaidah, setiap yang dilarang dibunuh maka apa? Haram. Setiap yang dilarang dibunuh maka apa? Haram. Haram dimakan. Mungkin ada yang tanya, kalau makannya hidup-hidup gimana Ustaz? Ini kan enggak membunuh. Makanya hidup. Gak apa-apa, asalkan kalau keluar ya masih hidup-hidup. Kan gak mungkin ya. Mesti mati dalam perut itu ya. Ada gak nelen katak hidup-hidup itu ya? Malah kangkung yang di perut itu kan repot. Loncat di perut itu ya. Alah muta. Apa? Cindil? Oh ya. Jamu. Cindil tikus. Oh. Cindil tikus. Untuk jamu. Boleh nggak memusnahkan cindil tikus? Boleh ya? Meskipun masih bayi, masih imut-imut ya.
Ini ada telur, ada telur tikus. Tikus nggak bertelur ya. Kan nggak ada telur tikus ya? Ada ya. Berarti menyusui ya tikus itu? Menyusui. Jadi setiap hewan yang dilarang dibunuh. Wa manaha an qatlihi. Dan setiap apa yang Nabi larang dari membunuhnya, kasurat, seperti burung, jenis burung. Surat itu pentet ya. Pentet. Pentet itu dilarang dibunuh ya. Pentet. Pentet. Hudhud juga dilarang. Hudhud. Surat. Pentet. Tapi sekarang kok jarang sekali pentet ya. Itu perasaan saja ya. Apa? Oh, dipelihara ya. Dipelihara pada jarang. Dulu kan sering di pohon, di dulu kalau apa namanya sering berburu itu banyak, jadi di pohon-pohon itu banyak sarang burung pentet itu. Sekarang jarang, karena diingu ya, dipelihara tadi. Burung kutilang pun juga jarang, burung mantenan. Kenapa ya? Burung-burung yang dulunya ada sekarang nggak ada, punah ya. Dijual. Au amara bi qatlihi, ini juga kaidah kalau diperintahkan dibunuh itu juga haram. Ya, biasanya yang diperintahkan dibunuh adalah binatang yang fasik. Kal ghurabi wa nahwiha, seperti gagak dan semisalnya. Jadi kalau ada gagak bunuh saja ikhwah. Bukan wah ini ada gagak ini. Ini pertanda akan ada yang mati. Jangan barangkali kalau saya bunuh gagak ini malah saya nanti yang akan mati. Bunuh gagaknya. Gagak itu yang kuak gitu ya. Apakah gagak itu cangak ikhwah? Beda enggak? Beda ya? Beda ya. Katanya kalau ada gagak atau cangak itu ada yang mau meninggal gitu ya. Gagak? Oh. Gagak ya? Ya, tatoyur. Gagak juga nih. Mungkin dia ingat kisahnya Qabil dan Habil itu ya. Menghubungkan dengan itu kan. Faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ardi fayuwariya saw'ata akhi. Qala ya wailata a'ajastu an akuna misla hadzal ghurabi fa'wariya saw'ata akhi. Fa asbaha minan nadimin. Fa innaha muharramatun. Ini kaidah, setiap yang dilarang dibunuh atau diperintahkan dibunuh maka haram. Wa makana khabisan, dan juga setiap yang menjijikkan haram. Apa saja yang menjijikkan secara tabiat manusia? Kal hayati, ular. Ular menjijikkan ya? Jijik. Kita tuh terkadang terkadang itu sebenarnya enggak takut itu. Tapi jijik itu. Ini khusus ular yang enggak berbisa gitu ya. Mau megang aja kan juga apa? Tali picis ya. Tali picis itu berbisa enggak? Panjang kan? Panjang ya? Oh. Tali picis itu kan kecil tapi panjang. Oh, saya kira berbisa, enggak ya? Tali picis. Lari angon? Berani enggak kita megang? Enggak berani juga kan ya? Tapi anak-anak itu Masya Allah berani megang ular itu. Kecuali kalau panji ular apapun berani. Garaga aja berani gitu ya. Garaga kobra. Ada ular namanya ular apa itu? Ular yang kayak yang putus itu namanya ular apa? Jadi badannya putus itu loh. Jadi ular buntet namanya, ular buntet. Ular buntet. Wal aqarib, kalajengking, wal fa'ran, tikus, wa anwa'il hasyarat, macam-macam serangga. Haram, macam-macam serangga. Ada juga yang mengharamkan laron.
hasyarat. Ya, ada juga yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Maka di sana ada hewan-hewan yang di situ khilaf para ulama, halal atau haramnya. Wa kadzalika ma mata hatafin, ya. Hatafa'an fihi minal hayawan. Jadi ma mata hatafa'an fihi minal hayawanatil mubahah. Mati yang secara apa? Secara tidak wajar. Jadi bukan karena disembelih, minal hayawanatil mubahah, dari hewan-hewan yang boleh. Mati terinjak, mati kecekik, mati terjerat ya. Tabrak. Ya. Boleh nggak nabrak ayam bismillah itu? Nanti nanti dimakan. Iya. Kecuali kalau apa namanya, kalau ya, kemarin kan ya binatang buruan ya, binatang yang sebenarnya jinak tapi kabur. Kan boleh ya, kena apa saja itu yang penting melukai halal. Tembak atau yang lainnya. Bagaimana mauqif kita, ikhwah? Sikap kita ketika nabrak ayam di jalan, apakah kita langsung tancap gas itu ya, ngegas itu? Atau kita berhenti dan apa namanya? Cari tahu ini ayam siapa gitu. Apakah kita langsung tancap gas dan kita berpendapat apa? Salah ayam sendiri, kenapa jalan-jalan di umum itu? Gimana seperti ini? Apa? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ya sebenarnya apa? Dalam kasus seperti ini tanggung jawab. Jadi turun, terus ditanya siapa ini ayam siapa gitu kan. Siapa tahu nanti malah apa? Malah yang pemiliknya enggak usah mas, jenengan jujur, malah jujur ya. Terus akhirnya malah apa namanya ditanya sudah nikah belum gitu ya. Sudah nikah belum. Mungkin kan lihat kejujurannya gitu ya. Kenapa ya ikhwah? Karena di sini sesuatu yang kita menghilangkan, merusak sesuatu yang tidak sengaja itu juga tidak dosa tapi wajib mengganti. Mecahkan kaca atau yang lainnya yang enggak sengaja ya, wajib mengganti. Ini Ustaz salah ayamnya kenapa jalan-jalan? Gitu ya. Beda kasusnya kalau memang ayam itu memang sifatnya ya seperti itu ya. Dia enggak mungkin dia sifatnya liar. Ya. Beda kalau orang itu apa? Dia mengembala kambing di tepi jalan. Itu beda lagi kasusnya. Kalau seperti itu kambingnya tertabrak, maka yang salah siapa? Mengembalanya. Itu beda kasusnya antara kambing dengan ayam. Audhukiya zakata ghaira masyar'iyatin, atau hewan yang mubah tadi disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i. Contohnya sembelihan yang tidak syar'i adalah menyembelih dengan nama Yesus. Kan tidak syar'i ya. Dan nama selain Allah. Menyembelih dengan nama danyang. Kalau orang mempersembahkan hewan sembelihan itu kan terkadang apa? Menyembelihnya atas nama jin atau nama yang bau reksa gitu. Itu biasanya hewan-hewan yang dijadikan tumbal untuk sesajen itu juga menyembelihnya bukan dengan nama Allah. Tapi kalau meskipun dengan apa nama Allah Bismillah, tapi untuk dipersembahkan ke mana? Ke berhala, hal atau haram? Haram, meskipun dia basmalah. Tapi apa niat? Ya niatkan untuk apa? Li ghairillah. Itu ya. Fa innahu muharraman wallahu a'lam. Contohnya adalah yang nyembelih bismillah untuk penunggu gunung gunung apa? Gunung Semeru contohnya. Ya.
Mm-mm. Ya, jadi kias itu kan di antara dalil syar'i yang mana para ulama kan menjelaskan dalil itu ada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan kias. Nah, kias ini biasanya pada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Tidak dalilnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Jadi dia juga adalah metode pendalilan dengan apa? Mengkiaskan, mengikutkan kepada asal yang serupa. Jadi kias itu apa? Mengikutkan dengan apa? Dengan yang semisal karena ada unsur kesamaan sifat yang sama. Gitu. Jadi dalam kias itu ada al-aslu, ada al-fara'. Nah, al-fara' di sini dikiaskan ke al-asl. Contoh kalau dalam masalah barang-barang ribawiyah itu kan Nabi cuma menyebutkan ad-dhahabu bid-dhahabi wal burru bil birri gitu ya. Terus al-milhu bil milhi, asy-syairu bis-syairi. Itu kan cuma ada 6 komoditi ribawiyah. Terus dikiaskan beras. Oh, beras ini enggak ada dalilnya. Kan enggak ada dalil tegas yang menjelaskan dia komoditas ribawi. Tapi ternyata di sini dikiaskan dengan apa? Dengan gandum. Dikiaskan dengan gandum. Ya, tapi harus kiaskan ini unsur kesamaannya apa? Unsurnya adalah makanan pokok. Atau beras dikiaskan dengan gandum, selain makanan pokok, dia adalah juga sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa disimpan. Ya. Atau mungkin dikiaskan karena ada unsur kesamaan sama-sama ditakar. Gitu ya, sama-sama ditakar. Jadi intinya kias itu ilhaqu far'in bi aslin li illatin jami'in bainahuma. Jami'atin bainahuma. Jadi kias itu adalah apa? Mengikutkan fara'. Fara' itu yang enggak ada tercantum dalam nas. Enggak tercantum dalam nas ya. Kalau al-asl ini yang tercantum dalam nas, ada dalilnya. Jadi afara itu diikutkan ke asal li illatin karena ada ilah yang sama. Ilah yang sama. Ya seperti tadi ilahnya apakah makanan pokok atau makanan bisa disimpan, makanan atau bisa ditimbang, bisa ditakar itu. Dan para ulama pun beda-beda menentukan ilah ini. Gitu. Kalau dulu kan ya di sini yang komoditi ribawi kan emas dan perak ya. Dan uang kan belum masuk. Nah, uang kertas itu juga sama. Masuk ke komoditas ribawi karena apa? Ilahnya sama dengan emas dan perak. Sama-sama apa? Mata uang untuk digunakan untuk transaksi gitu. Nanti di takmini insyaallah ada materi usul fikih. Sama usul fikih yang di situ apa? Ada kias, al-kias. Kalau masalah yang lain seperti ibadah. Oh ya. Kalau intinya kias itu kan nggak ada dalam bab akidah. Nah, kias saya dalam apa bab ibadah. Demikian pula secara asal apa? Dalam bab akidah maupun ibadah, ya, ibadah yang di situ karena kalau dikiaskan nanti ibadah yang nggak ada tuntunannya, tapi banyak orang yang berdalil kias itu ya. Kias itu. Banyak yang mungkin berdalil dengan kias. Jadi ya dalam masalah fikih biasanya. Masalah fikih, kalau akidah tidak ada kiasnya. Makanya dalam dalam amaliyah furu'iyah, bukan i'tiqadiyah. Ya, dilanjutkan Mas Ragil.
Tadi sudah baca belum ya? Belum. Ya, dilanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu taala al-hadisu as-salisu wasituna. Dhammut tasyabbuhi bin nisa. Tamutasyabuhi bin nisa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anahullahu al-mutasyabihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijali. Rawahul Bukhari. Al-aslu fi jami'il umuril al-adiyati al-ibahati fala yuharramu minha illa ma haramahu Allahu wa rasulihi ima ladat lidatihi kal maksubi wa ma khabusa maksubihi khabusa maksubahu fi haqqil rijali wan nisa'i wa imma litahsisil hali bi ahadil sunafaini kama abahas saro'a hala libasu ad-dhahabi wal fadoti wal hariri lin nisa'i wa haramahu ala rijali. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-hadisus salisu wasittun dhammut tasyabbuhi bin nisa, celaan menyerupai wanita. Tasyabbuh dengan perempuan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat ya orang yang menyerupai dari laki-laki menyerupai wanita. Wal mutasyabbihati ini ataf ke mana? Mutasyabbihina. Dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Al-aslu fi jami'il umuril adiyati al-ibahatu. Khabarnya ya, al-ibahatu. Asal dalam seluruh perkara-perkara yang itu jadi adat kebiasaan, itu adalah al-ibahatu. Hukumnya apa? Boleh, mubah. Fala yahrumu minha, maka tidak haram darinya illa ma harramallahu wa rasuluhu, kecuali apa yang Allah haramkan dan Rasul haramkan. Imma lidzatihi kal maksubi, bisa diharamkan secara zatnya, seperti sesuatu yang digosok, dirampas. Wa ma khabusa maksabuhu fi haqqi rijali wan nisa, dan apa yang khabis ya, khabis apa? Hasil yang menjijikkan, apa yang dihasilkan ini ya, apa yang menjijikkan dari sesuatu yang dihasilkan, usaha maksudnya.
Sesuatu yang apa? Haram karena dari usaha yang tidak baik, tidak halal. Fi haqqi rijali wan nisa, pada hak laki-laki dan perempuan. Termasuk apa? Termasuk yang hobis itu mungkin hasil perdukunan, apalagi hasil perzinahan, pelacuran. Seperti itu kan juga apa? Itu juga hasil apa? Hasil dari sesuatu yang enggak baik, yang hobis. Termasuk riba ya. Riba. Jadi ada yang haram itu ada dua, ada haram secara zat, ada yang haram karena apa? Cara memperolehnya gitu. Ya, haram secara zat dan haram dengan cara memperolehnya. Wa imma litakhsisil khilli bi ahadits sinfaini. Ada juga yang mengkhususkan kehalalan untuk salah satu dari dua jenis. Dua jenis itu berarti kan laki-laki atau perempuan. Kama abaha syari'u khilla libasid dhahabi wal fidda wal hari wal linisa. Sebagaimana syari' itu membolehkan apa? Halalnya memakai emas, perak dan sutra untuk perempuan, wa haramahu 'ala rijal, dan apa? Mengharamkannya untuk laki-laki. Wa amma tahrimus syari' tashabbuhar rijali bin nisa wan nisa'i bir rijal fahuwa 'amun. Adapun pengharaman syari' itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu apa? 'Amun. Umum, menyerupai dalam hal apa saja. Fil libas, enggak boleh dalam pakaian. Masa laki-laki pakai rok. Pakai apa? Pakai rok. Wanita boleh pakai celana enggak? Boleh ya, karena bukan khususan laki-laki. Celana boleh. Tapi jangan di luar pakai celana gitu ya. Pakai celana. Nanti malah membentuk apa? Aurat. Kalau sebagai rangkapan boleh? Boleh. Wal kalami, masa laki-laki ngomongnya apa? Terlalu lemah lembut, terlalu lebay, lebay-landai ya. Atau mungkin perempuan apa? Ngomongnya galak kayak wa jami'il ahwal, dan seluruh apa? Keadaan. Ya. Maka insyaallah nanti besok kita jelaskan al-umur salah satu aqsam. Ya. Kita cukupkan ya ikhwah sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.